ngakak habis haram main catur ala Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Dasat Latif. Mari kita simak yang berikut ini. Kalau kamu bikin siaran langsung, saya terancam. Kenapa? Nanti ada keseleo. Contoh guru kita Abdul Somad. Ditanyalah beliau, Tuan Guru, bagaimana hukumnya main catur? Beliau jawab, haram. Apabila azan berkomandan, kamu masih main catur. Dipotonglah itu azannya. Yang berkeliaran di medsos, haram main catur. Marah seluruh pemain catur dari Sabang sampai Merauke. Saya juga ditanya, Ustadz Dasat, bagaimana hukumnya main catur? Saya jawab, haram. Kenapa bisa? Kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Saya sebagai seorang Kristen sangat suka menyaksikan dan mendengarkan ceramah yang dibawakan oleh Ustadz Kondang Dasat Latif. Beliau menyampaikan ceramahnya dengan begitu menyapa para audiens atau pendengar atau jemaah yang menyaksikan dan mendengarkannya. Ada banyak hal yang lucu, menarik, membuat kita kadangkala tertawa terpingkal-pingkal, tetapi tetap menjaga bobot dan kualitas dari materi dakwah atau materi ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif. Salah satu di antaranya adalah beliau secara terbuka memberikan konfirmasi dan penegasan di era media sosial yang sangat maju begitu pesat sekarang ini. Beliau berkata begini, kalau kamu bikin siaran langsung, saya terancam. Kenapa? Nanti ada yang keseleo. Beliau memberikan contoh dari apa yang pernah disampaikan sebelumnya oleh Ustadz Abdul Somad, di mana ada jemaah yang bertanya kepadanya bagaimana hukumnya main catur. Ustadz Abdul Somad pun memberikan jawaban dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif. Bermain catur itu haram. Apabila azan berkumandang, kamu masih main catur. Tetapi ternyata hal itu menimbulkan kehebohan, respon dan tanggapan yang begitu meluas, khususnya dari para pemain catur atau oknum-oknum orang-orang yang suka bermain catur. Ternyata penyebabnya adalah karena ada oknum tertentu di mana ceramah dari Ustadz Abdul Somad itu dipotong kata azannya, sehingga yang berkeliaran di medsos adalah haram main catur. Maka marahlah seluruh pemain catur dari Sabang sampai Merauke. Ustadz Dasat Latif juga ditanya, bagaimana hukumnya main catur? Beliau pun dengan gaya bicara yang begitu khas dan menyapa, memberikan jawaban, haram main catur. Kenapa? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Hal itu menimbulkan respon tanggapan tertawa terbahak-bahak. Saudara dikasih Tuhan, dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif tidak bisa dipisahkan dengan kutipan beliau terkait dengan jawaban dari Ustadz Abdul Somad ketika ada orang bertanya kepadanya, bagaimana hukumnya main catur? Haram apabila azan berkumandang, kamu masih main catur.
Saya sangat tertarik membahas dan mengulas terkait dengan pernyataan dari Ustadz Abdul Somad yang dikutip oleh Ustadz Dasar Latif. Haram apabila azan berkumandang kamu masih main catur. Saya akan mencoba mengulasnya dari perspektif Kristen. Karena ada hal penting yang perlu menjadi sorotan dan perhatian, sekaligus menjadi pembelajaran penting dan berharga bagi kita semua. Yang ingin saya tegaskan adalah kata-kata haram apabila azan berkumandang kamu masih main catur. Dalam konteks iman Kristen, saya tidak sedang berbicara tentang azan. Tapi ketika hal itu dikategorikan sebagai sebuah rangkaian dari ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka saya ingin menegaskan kepada kita, oleh karena kita terlalu terpikat dan terbelenggu kepada sesuatu, seringkali kita lalai dan abai untuk berdoa kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, beribadah di gereja dalam konteks Kristen. Bahkan seringkali kita mengabaikan hal-hal yang bersifat urgent dan sangat penting karena kita terlalu terpikat kepada sesuatu yang sebenarnya bisa ditunda, bisa di stop, bisa dihentikan dulu untuk mengerjakan sesuatu yang lebih bernilai dan bermutu dibanding dengan apa yang menjadi kesukaan-kesukaan kita yang tidak atau kurang bermutu dibandingkan dengan apa yang seharusnya harus kita lakukan. Ini yang saya temukan sebagai sesuatu yang sangat penting dan berharga. Sesuatu itu bisa menjadi berbelok, menyimpang dari apa yang menyukakan, menyenangkan Tuhan, karena kita memiliki tanda petik berhala baru dalam diri kita. Apa itu berhala? Segala sesuatu yang kita cintai lebih daripada cinta kasih kita kepada Tuhan. Segala sesuatu yang merintangi, menghalangi, membelokkan kasih kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan, doa kita kepada Tuhan. Oleh karena sesuatu yang sebenarnya hal itu tidak terlalu penting atau tidak memiliki kualitas yang sama dengan ketika kita beribadah kepada Tuhan.